Halo guys, selamat datang di Fun Biblical Greek. Dalam video hari ini, kita akan belajar mengenai deklensi ketiga. Ya, kita sudah pernah mempelajari deklensi ketiga di bab sebelumnya. Kali ini, kita hanya akan memperhatikan beberapa pola yang ada di dalam deklensi ketiga ini. Yang pertama, teman-teman masih ingat stop dental? Ya, stop dental adalah akhiran kata huruf tau, delta, atau theta. Stop dental bila bertemu dengan akhiran kasus sigma akan menghasilkan bunyi si. Nah, itu berarti stop dentalnya akan kita buang. Contoh, karit. Bila bertemu dengan akhiran kasus nominatif tunggal yaitu sigma, maka dia akan berubah menjadi karis. Itu berarti huruf tau akan kita buang. Bila bertemu dengan akhiran kasus datif jamak yaitu sin, maka akan berubah menjadi karisin. Sebenarnya teman-teman hanya perlu memperhatikan perubahan pada kedua kasus ini saja, yaitu nominatif tunggal dan datif jamak. Selain itu tidak ada perubahan pada kasus-kasus yang lain. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah stem iota konsonantal. Mungkin teman-teman bingung, iota kan vokal, kenapa disebut konsonan? Jadi, dalam bahasa Yunani kuno, ada satu alfabet yang sudah tidak pernah digunakan. Misalnya dalam kata pistis, ada satu alfabet yang dihilangkan. Kita gantikan dengan tanda bintang. Nah, teman-teman, bintang inilah yang disebut sebagai iota konsonan itu. Maka sekarang untuk menjelaskannya, bintang itu diganti menjadi iota. Atau dalam pistei, bintang diganti menjadi epsilon. Untuk iota konsonan, teman-teman hanya perlu memperhatikan 3 hal. Kalau akhiran kasusnya mulai dengan huruf vokal, maka iota konsonannya adalah epsilon. Kecuali pada kasus datif jamak. Jika akhiran kasusnya mulai dengan huruf konsonan, maka iota konsonannya adalah iota. Teman-teman perhatikan, hanya ada 2 ya, yaitu di nominatif dan akusatif tunggal. Terakhir, semua nomina yang berakhiran iota konsonan adalah feminim. Lagi, jika akhiran kasus mulai dengan vokal, maka iota konsonannya adalah epsilon. Jika akhiran kasus mulai dengan konsonan, maka iota konsonannya adalah iota. Dan yang terakhir, semua nomina yang berakhiran iota konsonan adalah feminim. Terakhir, kita akan melihat 2 pola dalam deklensi ketiga. Yang pertama adalah pater yang berarti ayah. Kata ini dibentuk dari akar kata pater yang menggunakan epsilon. Tidak sulit menghafal pola ini, teman-teman. Jika teman-teman memperhatikan, vokal kedua hanya bervariasi saja antara eta, epsilon, atau tanpa vokal. Hanya pada datif jamak saja, alfa mendahului akhiran kasus. Yang kedua adalah hudor, yang artinya air. Bisa melihat hampir semua bentuk memakai akhiran tau. Bahkan nominatif jamak sama dengan akusatif jamak. Pada nominatif tunggal dan akusatif tunggal, mereka memakai akhiran ro. Dan yang terakhir pada datif jamak akhiran tau hilang. Teman-teman ingat aturan stop dental. Selesai, kita sudah selesai belajar 3 pola di dalam deklensi ketiga. Yuk kita review sebentar ya. Deklensi ketiga.
Yang pertama, kita belajar tentang stop dental yang dibuang jika bertemu sigma. Yang kedua, iota konsonan digantikan dengan iota atau epsilon. Dan yang ketiga, kita belajar pola pater dan Hudor. Selamat belajar teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.